Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dewi Anggreni dan Bayi akan belajar kembali bahasa Indonesia. Kali ini mengenai struktur dan penggunaan bahasa pada teks prosedur. Kemarin kita sudah bahas pertemuan sebelumnya tentang struktur dan kebahasaan, tapi di sini kita mengulang kembali materi yang kemarin. Sekarang kita bahas adalah tentang struktur teks prosedur. Kalian buka buku paket halaman 98. Di sini ada struktur teks prosedur, cara membuat bubur Manado. Jadi kalau struktur teks prosedur itu harus ada tujuan, bahan dan alat, langkah dan penutup. Jadi harus lengkap, ada tujuannya, ada bahan dan alat, langkah dan penutup. Tujuan di sini di dalam sebuah teks prosedur harus jelas. Di sini kita lihat kalimatnya, menu sarapan super sehat dan karya serat. Di sini cara membuat bubur Manado, tujuannya adalah apa? Nah, di sini kita bisa lihat tujuannya apa, yaitu untuk membuat menu sarapan super sehat dan kaya serat. Terus di sini lihat bahan dan alat. Bahan dan alat itu harus bisa dibedakan. Bahan itu bahan artinya adalah sesuatu yang kita gunakan, sesuatu yang kita kita olah menjadi sesuatu. Tapi kalau alat yang kita gunakan untuk membuat sesuatu. Contohnya di sini nasi merah, singkong, ubi gitu ya, serai, kangkung, bayam, jagung manis, itu termasuk bahan. Sedangkan alat misalkan panci gitu ya, kompor, atau misalnya spatula atau baskom, itu termasuk alat. Kemudian di sini langkah. Yang pertama, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipih dan serai. Jadi ini termasuk langkah-langkahnya. Jadi kalau kita membuat sebuah urutan teks prosedur harus ada langkah-langkahnya cara membuat sesuatu. Nah, kemudian yang penutup. Penutup di sini berarti termasuk kalimat yang berhubungan dengan kesimpulan ya. Setelah kita melakukan semua ini, penutupnya berarti mudah dan murah dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan, selamat mencoba. Jadi ini kalimat penutup ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan barusan ini tujuannya apa, tadi udah diungkapkan sebelumnya, dan penutupnya itu berarti kesimpulan dari semua yang kita lakukan sebelumnya ya. Itu termasuk struktur teks prosedur. Nanti untuk berikutnya mungkin kita akan latihan membuat sesuatu yang berhubungan dengan teks prosedur. Tapi nanti ya, kalau nanti tergantung dari guru masing-masing, diinstruksikan harus membuat. Selanjutnya, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Pertemuan yang lalu telah memberikan contoh-contoh dari teks prosedur yang terpaku dari buku paket yang kalian miliki. Sekarang Ibu akan bahas yang A, penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah sudah Ibu berikan kemarin ciri-cirinya, atau bisa kalian lihat ciri-ciri dari kalimat perintah ada di buku paket halaman 108. Terdapat 4 ciri dari kalimat perintah. Perintah contoh pernyataan. Kalimat yang berupa pernyataan adalah kalimat berita, yaitu diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Sejajar artinya sama. Perintahnya menjadi posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang B, penggunaan bentuk pasif. Sebelumnya akan Ibu jelaskan apa bedanya pasif dan Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Atau contoh lain, saya makan nasi. Saya subjek, pemakan predikat, nasi objek. Itu adalah contoh dari kalimat aktif. Subjeknya melakukan pekerjaan. Kalau diubah menjadi kalimat pasif menjadi nasi dimakan oleh saya. Kalau kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Berbeda dengan kalimat pasif. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang prosesnya. Jadi bagaimana prosesnya, bukan bagaimana cara membuatnya. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberikan saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contoh kalimat aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut.
Terdapat imbuhan menekan. Itu adalah contoh dari ciri dari kalimat aktif. Diubah menjadi kalimat pasif. Tombol keyboard sebaiknya ditekan. Dari menekan, imbuhan berubah menjadi di. Itu adalah contoh dari kalimat pasif. Selanjutnya yang C, penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, harus rinci dan jelas. Contoh tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kaki kanan setinggi apa? Berapa lama? Tanpa kejelasan. Kalau dengan batasan, contohnya angkat kaki kanan setinggi lutut. Langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. 1, 2, 3, 4 tepuk tangan. Itu adalah contoh kalimat menggunakan kriteria atau batasan. Contoh lain, goreng hingga kecoklatan. Tidak hanya perintah menggoreng, tapi diberikan rincian, yaitu digoreng sampai warnanya coklat, jadi kecoklatan. Masukkan santan setelah daging empuk. Setelah daging dipastikan empuk, baru santannya masuk. Letakkan monitor sejajar dengan mata. Nah, sama dengan mata, sejajar. Gunting serong artinya miring, membentuk segitiga sama kaki. Belah menjadi 3 bagian sama besar, dibagi dengan ukuran yang sama. Selanjutnya yang D, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba, kata kerja, atau adjektiva, kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Yang pertama, keterangan cara. Gunanya untuk menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa. Contohnya dengan kata dengan dan secara. Dalam buku paket terdapat contoh bungkuslah adonan dengan rapat. Yang bercetak tebal adalah menyatakan keterangan cara. Dengan cara menyilang tanpa diaduk secara serentak semua gendang. Itu adalah merupakan keterangan cara. Selanjutnya, buat isi kue dengan cara mencampur potongan buah dengan cara, keterangan cara. Jahit bagian A secara zigzag, artinya tidak sama ya, zigzag. Dengan sedikit meluangkan waktu, kita dapat membuat makanan sehat dan murah dengan cara meluangkan waktu. Dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari berbagai penyakit, beberapa penyakit. Selanjutnya, keterangan alat. Untuk menjelaskan alat yang digunakan pada kegiatan atau peristiwa, misalnya apa, menggunakan, kemudian dengan menggunakan apa. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan canting, alat buat melukis di media kaum batik ya, kain. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Para perajin membatik menggunakan canting. Selanjutnya, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, agar. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Malam adalah lilin yang digunakan untuk membuat batik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nur Betty. Silakan Bu Nur Betty. Yang berikutnya adalah keterangan derajat atau kuantitas. Kuantitas berarti berhubungan dengan banyak. Kata yang di sini yang menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Secepatnya berarti menunjukkan kuantitas, ya, kuantitas berarti banyaknya. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Jadi itu menyatakan bahwa berapa banyak yang kamu lakukan, cukup 1 kali aja. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Berarti ini menunjukkan bahwa pupuk diberikan kepada tanaman hanya cukup sebulan sekali. Ini menyatakan adalah banyaknya yang kamu lakukan. Itu keterangan kuantitas. Keterangan syarat ini berhubungan dengan jika kita melakukan sesuatu. Di sini yang kita gunakan kalimatnya, katanya adalah jika. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Jika maksudnya jika di sini adalah menunjukkan kalau kita menggunakan canting itu terlalu panas,
itu akan merusak kain gitu ya. Atau jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Jadi kalau di sini jika atau kalau itu menunjukkan adalah keterangan syarat. Berikutnya keterangan akibat. Akibat berarti berhubungan dengan sebab dan akibat. Sini kata keterangan ini menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Nah, di sini ada kata-kata yang kita bisa gunakan untuk keterangan akibat, hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contoh kalimatnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Yang menunjukkan akibat ada kata hingga. Kenapa bisa kecoklatan? Karena di sini apa yang digoreng itu adalah adonannya gitu. Goreng adonan hingga kecoklatan. Nah, ulangi kegiatan sampai bahan habis. Nah, yang ditekankan sini adalah sampai. Jadi, ulangi kegiatan sampai bahan habis. Kemudian kalimat saran atau larangan. Kalimat saran dan larangan di sini kata-kata yang digunakan berhubungan dengan menganjurkan. Sebaiknya hindari gitu ya. Tapi kalau itu saran ya, kalau saran itu kalimat saran adalah sebaiknya hindari, lebih baik gitu. Tapi kalau larangan berbeda. Larangan itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukan sama sekali. Contohnya jangan, ya, jangan, tidak boleh gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu. Kemudian kata penghubung atau pelesapan kata acuan. Nah, di sini kalau kata penghubung kalian sudah tahu ya, pasti yang digunakan adalah berhubungan dengan kalimat yang dihubungkan dengan kata konjungsi. Jadi ada dua kalimat yang dihubungkan dengan kata konjungsi. Contohnya kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Nah, ini kata-kata yang digunakan kata-kata penghubungnya atau konjungsi. Sedangkan pelesapan itu adalah kata yang sebenarnya itu artinya sini adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau ada kata yang sama yang sebelumnya diungkapkan, sudah disampaikan, tidak perlu ditulis lagi gitu. Jadi contoh kalimatnya di sini adalah aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Jadi aduk terus dalam kurung tepung dan santan yang dimasak itu mengacu pada kalimat yang sebelumnya hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Itu namanya pelesapan. Sama halnya dengan acuan, itu hampir sama. Jadi memang mengacu, pelesapan dan mengacu kalimat yang kita gunakan berikutnya itu mengacu pada kalimat yang sebelumnya. Gitu. Di sini kemudian selanjutnya adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada tes prosedur. Nah, di sini penggunaan akhiran i yang digunakan pada objek kalimat tidak bergerak. Kalau akhiran kan dipakai untuk objek yang bergerak. Nah, kalau akhiran i digunakan untuk objek yang tidak bergerak, sedangkan akhiran kan digunakan untuk objek yang bergerak. Contohnya, taburi roti yang sudah masak dengan keju parut. Berarti taburi roti, jadi objeknya itu memang tidak bergerak. Tapi kalau misalnya akhiran kan menunjukkan bahwa objeknya bergerak. Taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Yang bergerak adalah kejunya. Keju ditaburkan di atas roti yang sudah matang. Tapi kalau yang taburi roti yang sudah matang dengan keju parut. Jadi kalau di sini objeknya memang mati gitu, tidak bergerak. Kalau akhiran i, kalimat taburan i, taburi. Nah, ini tabur i ya. Jadi tabur plus i, nah ini menunjukkan bahwa objeknya tidak bergerak. Tapi kalau taburkan menunjukkan bahwa objeknya adalah bergerak. Ya. Sekian. Itu lagi. Bukan kata kunci yang ada pada tabel. Ada kata kerja, kata benda, keterangan cara, dan kalimat. Kata kerja adalah kegiatannya, kata benda bentuknya, cara bagaimana caranya, dan kalimatnya. Contoh, aduk kata kerja, kata bendanya adonan, keterangan caranya mengental, digabungkan jadi kalimat aduk adonan sampai mengental. Olesi kata kerja, kata benda loyang, keterangan cara rata, menjadi kalimat olesi loyang hingga rata. Bagaimana selanjutnya, Bunda Betty? Bakar berarti bakar kata kerjanya, kata bendanya jagung, keterangan caranya kecoklatan. Berarti bakar jagung, ya, bakar jagung hingga kecoklatan.
Terus Selanjutnya potong pita, ya, potong pita hingga membentuk segitiga. Terus lipat kertas menjadi 2 bagian. ya, seperti itu ya untuk struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan ke grup kalian masing-masing dengan guru kalian. Ya. Kurang lebih mohon maaf, Bu Dewi dan Bu Nur Betty. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.